Kalau kita membahas rokok dan kopi saset, ternyata ada fakta di mana rokok dan kopi saset membuat pengusahanya menjadi kaya raya, tapi membuat rakyat terbebani, menjadi miskin terus karena harus mengeluarkan 20% dari pendapatan mereka setiap bulannya hanya untuk hal yang tidak terlalu baik untuk kesehatan, yaitu rokok dan kopi saset. Dalam jumlah tertentu mungkin tidak masalah ngopi atau merokok, namun kalau dilihat dari cash flow dari uang mereka, angka 20% dari pendapatan mereka, kelas ekonomi bawah itu untuk rokok dan kopi adalah sebuah pemborosan. Apa solusinya? Mengapa bisa terjadi di Indonesia hal seperti ini? Data menunjukkan rokok filter menyumbang biaya boros 10,72% terhadap kelas bawah dan miskin. Bahkan besaran uang untuk beli rokok lebih besar dibandingkan bahan makanan pokok seperti untuk telur ayam maupun daging ayam. Juga dibandingkan dengan bumbu-bumbu dapur yang dibutuhkan dalam makanan sehari-hari seperti bawang merah, gula pasir, dan cabai rawit. Juga menempati posisi yang lebih rendah dibandingkan uang untuk beli rokok. Yang menarik, kopi saset juga masuk 10 besar uang yang dikeluarkan oleh warga miskin di Indonesia. Artinya, konsumsi masyarakat Indonesia pada produk tersebut sangat besar, hampir 10% juga. Jadi ketika rokok dan kopi dijumlahkan 20% uang mereka, warga miskin hanya untuk membeli dua barang tersebut. Bensin memberikan besaran sumbangan pada biaya hidup sekitar 3,06%, pulsa 3%-an juga. Biaya pendidikan membebani 2,5% biaya hidup warga miskin, juga biaya kesehatan membebani 4% biaya hidup warga miskin. Kalau dipikir-pikir, BBM itu sudah disubsidi, sekolah juga sudah disubsidi. Kecuali kalau sekolahnya mengadakan studi tour, ya biaya keluarga miskin gak akan sanggup kalau bulan tersebut harus membayar biaya Dharma Wisata. Badan Pusat Statistik menerapkan garis kemiskinan nasional sekitar di Rp609.160 per kapita per bulan, di mana jumlah warga miskin di Indonesia sekitar 24 juta jiwa. Kalau biaya studi tour Rp500.000 aja, mereka nggak makan pastinya. Tapi ngerokok, ngopi mah wajib. Kalau biaya studi turnya 2 juta, maka bukan nggak makan, mereka tetap ngerokok, tetap ngopi, tambah ngutang rentenir dan bank emo. Jadi bisa difahami, karena ekonomi negara lagi susah, uang pemerintah dialokasikan untuk prioritas yang lain, maka kita semua tahu berwisata itu kan buat mereka yang punya uang lebih, baru bisa buat senang-senang. Kalau ekonomi lagi susah, mau senang-senang pakai ngutang, itu jalan-jalan bukannya happy, malah stres nantinya. Kalau wisata tujuannya buat senang-senang, maka kesenangan tidak harus membuang uang. Maka sebaiknya disarankan di desa-desa ada baiknya kepala desa untuk buat kompetisi setiap minggunya. Ada pertandingan sepak bola, bola voli, tanding kasti, apapun yang membuat tontonan gratis bagi para warga. Itu bisa membuat senang tanpa harus jauh-jauh, malah bisa meningkatkan ekonomi sekitar. Tukang gorengan, tukang es, bakso bisa berjualan di sekeliling acara. Bahkan tablik akbar kebangsaan bisa jadi solusi hiburan murah warga. Pastikan jangan orang-orang ngaku cucu nabi kaum Alawi yang jadi penceramah ya, yang selalu cerita khayalan tentang kehebatan diri mereka dan khasiatnya cucu nabi, karomah kesaktian warga Tarim, Yaman, yang menjelek-jelekan bangsa Nusantara yang dianggap tidak beradab. Mereka lah yang beradab. Ya sebaiknya mereka itu dikirim balik aja ke Tarim sana. Dasteran putih di Indonesia tuh gak cocok. Kita warga sarungan, bukan daster putih. Jadi acara tablik akbar kebangsaan oleh Kiai NU, agamawan Muhammadiyah bisa jadi hiburan dan pelajaran, juga jadi solusi ekonomi kelas bawah selain siraman rohani yang saat ini dibutuhkan banyak warga, yaitu harus sabar. Tapi gini deh sobat, apa yang harus negara lakukan agar masyarakat miskin itu uangnya tidak dipakai untuk hal yang tidak produktif, bahkan bisa buat judol dan perilaku tidak sehat? Sekali lagi, ditunggu sarannya. Peace.